Oke, malam semuanya teman-teman. Balik lagi kita ke mentoring bersama programmer zaman now di keempat ya, dari keempat. Keempat atau kelima ya? Oh, keempat ya. Sampai Keempat ya. lupa saya. Udah kebanyakan ya. Oke, balik lagi ke mentoring keempat ya. Eh, Sekarang kita akan mentoring sama seperti biasanya kita akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan, tapi ada yang berbeda ya kali ini. Kali ini akan mau bagi-bagi ilmu dulu nih sebelum kita mulai pertanyaan. Ya Kang ya. Boleh sih, boleh. Atau jawab dulu atau itu dulu, Eh, sharing dulu. Mending sering dulu aja lah awal-awal. Pertanyaannya banyak nggak sih? Oh, 16 ya? Berapa? Hmm, 16 ya? Bentar, kita lihat dulu. Ada berapa? 16. Ya 16 pertanyaan. Tapi biasanya sih nambah nanti. Takutnya nanti nggak selesai kejawab semua. Oh ya udah. Oke. Jadi mending gimana Kang? Mending jawab dulu pertanyaan. Enaknya jawab dulu aja sih ya. Nanti kita Oh, di oke. akhir saya mau kasih trik buat belajar. Jadi kemarin tuh ya dari pengalaman beberapa teman-teman yang pada pengen cepat belajar itu, Ya ya. sebenarnya ada triknya gimana belajar yang bagus. Tapi enaknya mungkin kita jawab dulu ya yang 16, kecuali kalau nambah nanti mungkin kita jawab. Takutnya nanti isinya cuma tanya jawab doang. Oke oke. Ya udah kita jawab dulu 16. Nanti selanjutnya kita akan ada tambahan materi dari Kang Eko. Oh nambah lagi tuh Yep. satu. Oke kita mulai aja. Oke, yang pertama ini mohon penjelasannya terkait aplikasi microservice. Kira-kira gambaran umumnya seperti apa ya alurnya? Buat teman-teman yang belajar microservice, kalau misal sebenarnya di kelas saya belum ada sih yang ngebahas sama sekali tentang Hmm. microservice karena itu lumayan materi yang advance ya. Jadi kalau untuk tahap belajar sebenarnya kalau ya teman-teman masih dalam tahap belajar itu sebenarnya nggak terlalu, jangan dulu pedulikan tentang microservice karena nanti pasti biasanya kalau memang perusahaannya udah gede dan sebagainya itu baru nanti belajar microservice. Tapi kalau misalnya baru belajar, lupakan dulu. Tapi kalau teman-teman pengen tahu sih apa sih microservice itu, sesimpel kalau kita bikin aplikasi yang tadinya cuma satu aplikasi, kita pecah jadi banyak aplikasi. Nah, yang tadinya puluhan orang ngeroyok satu aplikasi yang sama, sekarang timnya kecil-kecil, mungkin cuma ada 4 orang gitu. Dia develop aplikasi yang lebih kecil-kecil. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya di toko online misalnya, yang kita selalu mikir kalau bikin, mungkin teman-teman juga di Codepolitan juga mungkin ada ya kelas membuat aplikasi toko online seperti itu. Itu kan biasanya dibikin satu aplikasi. Nanti itu dipecah. Jadi nanti ada yang bagian orang yang bikin halaman misalnya halaman dashboard, halaman homepage-nya aja, ada yang halaman produknya aja, ada yang handle halaman sellernya aja, ada yang halaman membernya aja. Jadi seperti itu. Dia lebih ke dipotong kecil-kecil aplikasinya. Nah, kenapa butuh dipotong? Biasanya itu biar development speed-nya lebih cepat. Jadi, tapi kalau teman-teman baru belajar, lebih baik fokus dulu belajar cara bikin aplikasi. Nanti kalau microservice harusnya ketika teman-teman kerja nanti juga nyemplung sendiri sih istilahnya. Kalau untuk belajar microservice. Oke oke. Seperti itu. Jadi istilahnya microservice itu kayak ngebagi job tapi dipecah-pecah gitu ya. Betul, dibagi kecil-kecil Dibagi aplikasinya, nggak kecil-kecil. satu besar. Oh, oke oke. Nah ini kayak istilah lebih kerennya aja microservice. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah antara microservice yang satu dengan yang lain harus menggunakan token untuk saling terkoneksi? Kalau aplikasinya aplikasi internal kita, itu saya sarankan nggak usah ya, langsung aja. Karena kan dia di develop di dalam data center yang sama. Atau kalau di cloud, ya di cloud project yang sama. Jadi dibanding kita nambahin token sebagai komunikasinya, nanti ada istilahnya ada latency tambahan karena kita harus verifikasi token dan sebagainya. Jadi kalau komunikasinya internal aplikasi kita, lebih baik nggak usah. Kecuali kalau kita mau connect ke aplikasi di luar aplikasi punya kita. Contohnya kalau teman-teman connect ke payment gateway, contohnya connect ke logistik, itu kan bukan aplikasi kita. Nah, itu biasanya akan menggunakan autentikasi, entah itu menggunakan token ataupun mekanisme yang lainnya. Tapi jadinya bisa pakai token, tapi sebenarnya saya nggak rekomendasikan kalau internal aplikasi kita. Tapi kalau misalnya buat eksternal aplikasi itu wajib.
wajib nambahin authentication, entah itu token ataupun yang lainnya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya yang biasa menggunakan library Google biasanya harus pakai token kayak gitu ya, Kang? Betul, contohnya kan kalau kita connect ke Google, ya harus pakai token Google gitu. Kalau nggak pakai token gimana? Nanti kita bisa dapetin user orang gitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya adalah, kemudian gimana kita memastikan bahwa user yang akses sudah login atau belum? Terima kasih. Nah, kalau ini sebenarnya saya udah sempat bahas di materi ini ya, di materi HTTP sama di materi ini, di materi apa? RESTful API. Teman-teman kalau belum ikutin, sudah bisa diikutin di kelasnya. Jadi di sana itu saya kasih tahu, si HTTP itu kan sebenarnya dia nggak mengerti apakah dia sudah login atau enggak. Makanya ada mekanisme seperti namanya cookie, session, dan sebagainya. Nah, itulah untuk menyimpan informasi loginnya. Jadi kalau saya jelasin detail lagi mungkin kepanjangan ya, teman-teman bisa langsung buka kelasnya aja. Nama kelasnya HTTP atau RESTful API. Di sana saya jelasin gimana cara mekanisme membedakan mana yang sudah login, mana yang belum. Oke, selanjutnya adalah, halo Kang Eko, saya sedang membangun sebuah startup. Jadi saya ingin minta saran mengenai infrastruktur yang baik untuk perusahaan startup. Terima kasih, Kang. Oke, kalau teman-teman lagi bikin startup, saya sarankan mulai dari kecil dulu aja ya. Jadi saya sering banget ketemu teman-teman lain yang baru bikin startup, programmernya baru ada 2 atau 3, terus mikirin langsung gede gitu. Habis itu bikin microservice lah, bikin aplikasinya banyak. Problemnya adalah kalau misalnya aplikasinya banyak, tapi programmernya masih dikit, apalagi juga kita pasti terbatas ya waktunya. Nah itu malah akhirnya kita malah kebanyakan technical debt-nya, artinya banyak hutangnya yang harus kita perbaiki nanti di aplikasi kita. Jadi fiturnya nggak deliver, malah kita pusing mikirin si arsitektur, infrastruktur, dan sebagainya. Jadi saran saya kalau baru merintis bikin startup, lebih baik mulai dulu aja gitu ya. Dari yang kita bisa, kalau kita bisanya bikin aplikasi satu aja gitu ya, yang penting jalan, ya nggak masalah. Cuma bisanya di hosting biasa, ya hosting biasa aja. Nggak usah sok keren-kerenan misalnya pakai cloud dulu, kecuali memang ada budgetnya ya. Tapi kalau belum ada budgetnya ya nggak usah dulu gitu ya. Pakai yang terjangkau dulu aja. Karena kan dari situ juga kita bisa ngetes dulu ya. Dengan budget kecil beneran nggak startupnya bisa dapat misalnya istilahnya itu bisa dapat funding lah. Kalau misalnya enggak kan ya berabe juga gitu ya. Kalau misalnya udah jalan, udah biaya mahal keluarnya, tapi ternyata malah berantakan gitu hasilnya. Jadi dimulai dari yang sederhana dan kecil dulu aja. Oke. Jadi kayak bikin MVP-nya aja yang minimum viable product-nya dulu aja. Langsung dilempar ke market biar tahu feedback-nya. Jadi nggak usah mikirin dulu arsitektur dan lain sebagainya. Betul. Oke. Takutnya udah bagus-bagus ya ternyata nggak jalan. Udah kayak benar aja saya. Oke, lanjut. Dalam video Kotlin dasar, kodenya sering terdapat peringatan agar tidak ada peringatan bisa menggunakan kode atau otomatis dari Kotlin. Apakah dianjurkan? Peringatan itu biasanya ada yang deprecated ya. Jadi waktu saya bikin itu video kelasnya itu Kotlin masih saya bikin tahun 2020 ya, artinya akhir 2020 artinya udah mau 1 tahun. Nah itu masih versi Kotlin 1.4, sedangkan sekarang udah versi 1.5. Jadi sebenarnya wajar ketika ada upgrade versi, ada beberapa mungkin function yang deprecated, artinya tidak direkomendasikan untuk digunakan. Kalau ada warning, nanti kan biasanya di warningnya kasih tahu ya, direkomendasikan untuk diganti nama functionnya dari function A jadi function B misalnya. Nah itu tinggal ikutin aja, nggak ada masalah kok. Jadi yang namanya teknologi pasti sering update ya. Kalau saya bikinnya mungkin pakai, nah waktu saya bikin video Golang juga masih pakai 1.5 atau 1.6 saya agak lupa. Sekarang udah 1.7 contohnya. Ada beberapa fitur yang udah deprecated. Nah itu nggak masalah, kita tinggal ikutin aja. Seperti itu. Jadi nggak masalah kok ngikutin. Ya emang harusnya ngikutin sih. Karena emang diajarkannya seperti itu ya. Betul. Oke, jadi kayak ada kepuasan tersendiri kalau di sebelah kanan itu nggak ada kuning-kuning tapi hijau semua. Oke, selanjutnya.
Izin bertanya tentang connection ke database MySQL. Apa perbedaan open connection secara pooling dengan persistent? Manakah yang lebih baik? Oke, ini sebenarnya nggak ada perbedaan ya, dan emang bukan perbedaan sih. Jadi setiap koneksi yang kita lakukan ke database itu bagusnya ya persisten. Persisten itu artinya koneksinya bakal live terus. Jadi dia tidak akan pernah melepas koneksinya. Kenapa? Karena kalau kita buka tutup, nah itu jadi jatuhnya lambat. Karena kalau buka tutup terus, kita kan butuh namanya nanti ada handshake dulu dan sebagainya. Jadi komunikasinya lambat. Contohnya kalau teman-teman buka browser pun, buka buka misalnya website Cosmopolitan atau website Google, itu sebenarnya si browser tuh akan mengirim yang namanya live connection. Jadi koneksinya nyala, artinya persistence. Jadi dia tidak akan open ke servernya Cosmopolitan untuk minta koneksi, habis itu tutup lagi, open, tutup lagi, enggak. Dia pertama kali open, habis itu ya tinggal transfer data aja bolak-balik. Jadi memang sekarang pasti semuanya yang pakai jaringan rata-rata udah pakai persisten. Kecuali teman-teman bikin manual ya, pakai soket mungkin ya teman-teman bisa aja buka tutup. Tapi harusnya yang sekarang defaultnya udah pada pakai persistence. Nah, problemnya adalah kalau kita buka koneksi terlalu banyak, contohnya kalau teman-teman buka tab misalnya, buka halaman Cosmopolitan 10 tab. Nah, bayangkan kalau tiap tab itu bikin koneksi gitu ya. Bikin persisten koneksi, artinya kita bikin 10 koneksi. Nah, itu agak masalah. Apalagi kalau teman-teman langsung buka 100 gitu ya. Nanti teman-teman bikin 100 koneksi ke halaman websitenya Cosmopolitan misalnya. Seperti itu. Nah, itu nggak mungkin direkomendasikan kayak gitu. Nah, biasanya akan disimpan dalam pooling. Pooling itu biasanya ada maksimal, ada minimalnya. Nah, jadi ketika teman-teman buka koneksi, dia itu minta ke pooling. Pooling itu akan menyediakan koneksi yang sudah persisten. Misalnya cuma ada 5 misalnya. Nah, ketika kita minta, tiba-tiba kita minta 100, si pooling itu akan menjaga bakal tetap 5. Jadi dia tidak akan naik nyampe 100. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya yang pertama untuk hemat resource ya, biar kita tidak buka terlalu banyak koneksi. Yang kedua juga kalau misalnya kita udah selesai pakai koneksinya, si connection itu yang ada di dalam poolnya itu bisa di-reuse oleh mungkin request lain atau tab lain dan sebagainya. Jadi lebih ke gitu. Jadi kalau teman-teman pengen lihat detailnya, saya pernah bikin vlognya tentang database pooling. Nanti tinggal dibuka aja di channel Programmer Zaman Now. Di sana ada tentang database pooling. Lumayan saya jelasin lengkap di sana tentang konsep database pooling. Seperti itu paling. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, saya sering mengalami error too many con padahal sudah handle close con secara manual. Setting mascon di MySQL juga, MySQL apakah ada batasannya? Ya, ini udah sempat saya bahas juga di vlog database pooling. Jadi di sana juga saya kasih tahu kalau tiap database itu punya maksimal connection-nya. Jadi MySQL juga ada, Postgre ada, MongoDB ada, semuanya ada batas maksimalnya. Ada beberapa yang tidak bisa ditaikan, ada yang terbatas banget, cuma ada berapa puluh koneksi gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau ada request-nya banyak, teman-teman ngebuka koneksinya bareng-bareng, itu pasti yang beberapa koneksinya kena too many connection error. Jadi pastikan teman-teman jangan buka tutup manual, tapi gunakan database pooling. Cuma problemnya adalah kalau teman-teman pakai contohnya bahasa pemrograman PHP, itu sayangnya tidak ada database poolingnya, karena memang behavior PHP itu nyala pertama, request-nya habis selesai di kill gitu ya, si prosesnya. Jadi kalau untuk PHP, teman-teman bisa tuning di bagian servernya. Servernya contohnya di set maksimal thread pool di dalam servernya 200 misalnya. Artinya apa? Artinya pada saat yang bersamaan maksimal bikin 200 koneksi. Setelah itu ya dia tidak akan lewat dari 200 koneksi itu. Nah, itu detailnya juga udah saya bahas di vlog database pooling. Teman-teman bisa cek. Oke, selanjutnya, apakah pada awal pembuatan aplikasi harus sudah merancang desain pattern, clean arsitektur, dan lain-lain, atau coding barbar dulu yang penting aplikasinya cepat selesai? Sebenarnya ketika teman-teman bikin aplikasi yang masih sederhana, itu sebenarnya ngikutin best practice aja sih. Best practice itu beda ya. Clean arsitektur itu beneran harus biasanya agak sedikit kompleks biasanya buat pemula. Desain pattern juga lumayan agak sedikit kompleks buat pemula. Yang penting teman-teman ikutin best practice-nya dulu. Misalnya kalau teman-teman misalnya pakai Laravel, ya udah Laravel kan konsepnya controller, logiknya di controller misalnya, habis itu logic database-nya di modelnya seperti itu.
Jadi teman-teman mungkin nggak perlu dulu implementasi misalnya service, repository, dan sebagainya. Kalau misalnya di awal masih terlalu kompleks gitu ya. Yang penting ikutin best practice yang biasa dilakukan sama orang-orang atau programmer Laravel misalnya. Atau kalau teman-teman pakai misalnya Java yang pakainya misalnya Spring Framework gitu. Nah itu teman-teman ikutin best practice-nya. Dan jangan bawa-bawa best practice dari framework lain ke framework baru. Jadi kalau di Laravel semua logic misalnya di controller, semua query database-nya di model gitu ya, jangan bawa itu ke Spring misalnya. Spring itu beda lagi best practice-nya. Mereka biasanya membuat ya namanya controller, logic-nya ada di service, database-nya ada di repository. Jadi konsepnya agak sedikit berbeda. Jadi yang paling penting teman-teman sebenarnya ngikutin best practice-nya. Jangan terlalu memaksain juga, oh di clean architecture harus ada gini. Itu kita kadang-kadang nggak bisa maksain, karena biasanya tiap framework sudah didesain punya best practice sendiri. Yang paling penting itu sebenarnya dalam clean architecture itu adalah konsep solidnya gitu ya. Jadi nanti ada pattern yang namanya solid istilahnya. Yang paling penting itu itunya sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti implementasinya tiap orang itu pasti beda-beda. Ya kayak persepsi ini ya, kayak ada misalnya ada ini nasi goreng gitu. Nah ini clean architecture. Tiap orang pasti beda cara bikin nasi gorengnya. Dan rasanya pun pasti beda. Tapi intinya yaitu nasi goreng gitu, kayak gitu. Jadi teman-teman juga nggak usah terlalu, oh kok clean architecture dia kayak gini, clean architecture dia kok kayak gini. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting emang di developnya bagus, sesuai best practice, dan emang code-nya bagus, kayak gitu. Jadi yang paling penting di awal ikutin best practice-nya dulu. Kalau kita udah kompleks aplikasinya, baru mulai di-improve. Jadi ada istilahnya bikin dulu sesuai best practice, nanti baru di-refactor. Jadi diubahnya perlahan ya, nggak usah pengen big bang dari awal, pengen kompleks bagus gitu. Taunya nggak kelar-kelar gitu. Malah sibuk ngurusin teknologinya ya. Oke, selanjutnya. Putus ya tadi ya, agak sedikit putus ya. Oh tadi putus Kang. Sekarang gimana? Iya nih, saya di rumah pakai provider yang lagi bermasalah bulan ini. Sama Kang saya juga. Halo, masih kedengaran ya Kang? Saya masih dengar sih, cuma kayaknya dari saya ke sana yang putus ya. Oh enggak, di sini juga kedengaran kok Kang. Oke, kita lanjut aja Kang. Di saya pingnya lumayan tinggi. Bentar ya, saya coba switch wifi dulu. Oke. Tes, apakah sudah terdengar jelas? Oke Kang, jelas Kang. Siap. Ayo kita lanjut lagi. Oke siap. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Halo Pak Eko, saya lagi memahami DDD. Saya ingin tahu DDD menurut Pak Eko gimana ya dari segi konsep dan implementasi. Oke, DDD itu singkatan dari Domain Driven Design ya. Ini konsep yang lumayan kompleks sebenarnya. Jadi harusnya kalau teman-teman belajar ini, teman-teman harus sudah mulai ngerti yang namanya microservice dan sebagainya. Jadi ini asal muasalnya terbentuknya kayak microservice dan sebagainya. Jadi gimana menurut saya ya emang ini wajib teman-teman kuasain kalau nanti ya udah expert gitu ya. Tapi kalau tahap belajar nggak usah dulu, pedulikan dulu. Karena ini konsepnya udah lumayan tinggi. Dan kadang-kadang sama, ini tuh di Didi tuh lebih ke kebanyakan ini ya, kebanyakan konseptual ya. Jadi implementasinya kadang-kadang tiap orang beda-beda. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman pelajari hal-hal seperti ini. Karena nanti ketika implementasi pasti tiap orang bisa beda gitu. Jadi kalau menurut saya gimana? Menurut saya pelajarinya nanti kalau teman-teman memang udah expert banget ketika develop aplikasi. Dan sudah mulai masuk ke ranah ini, microservice. Oke. Tapi kalau di DDD ini penting nggak Kang sebetulnya? Sebenarnya penting nggak penting sih ya. Kalau teman-teman nanti mau jadi arsitek mungkin penting. Tapi kalau teman-teman nggak mau jadi arsitek misalnya, ya itu sebenarnya nggak penting-penting juga gitu ya. Karena di DDD itu sebenarnya nanti ya, teman-teman akan nge-define seluruh perusahaan. Sedangkan mungkin nanti ketika teman-teman untuk ngedesain seluruh perusahaan mungkin waktunya lama gitu ya.
Apalagi saya kalau berkarir kan pasti dari bawah dulu, nggak tiba-tiba langsung naik ke atas gitu ya. Kecuali ya perusahaan sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kerja seperti biasa ya mungkin agak lama tahapannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah. Nggak harus saat ini juga langsung belajar di Didi, itu nggak wajib. Oke. Jadi kalau misalnya mau lebih expert lagi, silakan pelajari di Didi. Betul. Oke, halo Pak Eko, ada rekomendasi buku algoritma dan struktur data yang bagus nggak? Dulu saya pernah baca buku algoritma, cuma memang buatan luar negeri ya, bukan di Indonesia. Cuma saya agak lupa ya judulnya. Tapi nanti deh paling ya saya coba share di chat kalau saya ketemu. Kita skip dulu. Saya ada bukunya, saya lupa. Oke, halo Pak Eko, untuk roadmap Golang selanjutnya apa nih yang bakal dirilis? Oke, jadi Golang itu terakhir nyampe ke RESTful ya. Nanti setelah RESTful kita akan coba studi kasus salah satu implementasi RESTful. Nah, selanjutnya nanti kita akan mulai masuk ke konsep OAuth di RESTful-nya. Jadi OAuth, implementasi OAuth menggunakan JWT dan sebagainya. Oke. Halo Kang Eko, kalau menurut Kang Eko, cara mengimprove kemampuan problem solving gimana? Apa ya kalau dari Kang Eko? Problem solving apa tadi? Problem solving kayaknya problem solving mengimprove gitu. Problem solving ya. Ya, mengimprove kemampuan problem solving. Oke, jadi namanya problem solving itu sebenarnya istilahnya tuh perlu dilatih ya. Jadi kayak kebiasaan. Kalau orang jarang ngelakuin problem solving, biasanya mungkin agak sedikit lambat untuk melakukan problem solving. Yang paling penting kalau problem solving ya teman-teman bisa ini ya, bisa sering dilatih. Banyak sih websitenya, kayak mungkin websitenya kayak HackerRank dan sebagainya, itu teman-teman bisa mulai. Istilahnya tuh kayak dibiasakan diri. Jadi teman-teman bisa ikutin website-website kayak HackerRank, mungkin ada CodeFight, ada misalnya Project Uler gitu ya. Itu banyak ya. Jadi teman-teman bisa ikutin. Jadi intinya ya harus sering dilatih. Kalau nggak sering dilatih ya susah gitu ya. Ya mirip kayak orang-orang yang udah senior, sebenarnya bukan senior karena dia tiap hari belajar, bukan. Tapi justru karena tiap hari dia implementasikan apa yang dia pelajari. Kalau cuma belajar aja nggak pernah diimplementasikan ya lupa-lupa juga istilahnya. Oh ya, yang buku algoritma udah saya send ya di chat ya di sana. Itu buku algoritma yang dulu saya baca waktu belajar algoritma. Itu lumayan tebal sih bukunya, tapi itu bagus bukunya. Betul yang itu. Oke, ini ya untuk bukunya tadi. Oke, selanjutnya Mas Eko, untuk junior yang ingin coba lamar jadi back-end, biasanya tes algoritma, ada tes apa lagi Mas biasanya? Kalau fresh graduate biasanya basic ya, basic struktur data, algoritma itu sebenarnya bukan tes ya. Dia lebih ke ini ada kasus silakan diselesaikan gitu. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Intinya kan algoritma terbaik untuk menyelesaikannya. Tesnya pun biasanya nggak terlalu ribet kok. Saya sempat bikin vlog soal coding interview di vlog saya. Seperti cuma fubar, habis itu kayak ngurutin data, yang sebenarnya itu udah diajarin di kampus gitu ya. Jadi selama teman-teman yang diajarin di kampus soal algoritma, struktur datanya, objek orientednya itu bagus ya harusnya nggak ada masalah, apalagi buat fresh graduate atau junior. Jadi nggak akan dites apakah ngerti Laravel misalnya, apakah ngerti Golang, itu enggak. Biasanya jarang dites kayak gitu. Oke, jadi itu ya untuk back-end junior itu biasanya tes yang basic aja dulu. Oke, yang menurut Pak Eko gimana supaya junior back-end sekarang bisa stand out dari talent lain atau talent yang junior yang potensial menurut Pak Eko? Stand out itu istilahnya tuh apa ya, menonjol. Justru sebenarnya kalau saya ngelihat ada satu orang yang menonjol itu agak bahaya sih. Artinya apa? Artinya kalau orangnya terlalu overpower ya, jadi apa-apa dia terus yang ngerti, itu jadi bahaya. Kalau buat perusahaan tuh nggak bagus. Kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa, kita ketergantungan sama orang itu. Jadi yang bagus itu justru semua orang ini
kerjanya kerjasama gitu bareng. Bagus ya bagus semua gitu ya. Jadi Mhm. bukan ada, oh ini satu yang bagus, yang lainnya jelek. Itu justru harusnya bahaya kalau keadaannya kayak gitu. Nah, Mhm. gimana cara stand out? Sebenarnya caranya stand out itu sebenarnya bukan kalian mengerjakan tugas sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi lebih ke proaktif, terutama sama atasan kalian. Jadi kebanyakan programmer itu kan biasanya nggak mau ngasih tahu sebelum ditanya ya. Jadi saya Mhm. ngerjain apa, saya nggak pernah ngasih tahu saya ngerjain apa. Ditanya baru ngasih tahu. Nah, atau saya udah ngerjain nih, tiba-tiba pengen dapat tugas tambahan, biasanya kita nggak pernah ngomong. Ketika ditanya, ngerjain apa? Oh, udah nggak ada kerjaan, baru deh kita dikasih tahu. Oh, ini namanya. Nah, kalau teman-teman pengen kelihatan lebih baik lagi, bukan lebih baik di antara semua ya, tapi emang lebih bagus gitu ya. Dan bos kita juga bisa ngasih apresiasi dan juga istilahnya tuh lebih lah buat kita. Itu ya usahakan kita jadi menti yang baik ke mentor kita. Jadi contohnya ya kalau misalnya ada apa-apa langsung ngomong. Kalau misalnya kerjaannya udah selesai, waktu selesainya ngomong lagi gitu ya. Ya langsung istilahnya itu kayak proaktif lah. Ada apa-apa langsung bicarakan, ada apa-apa langsung bicarakan. Ketika ada kesulitan langsung di sharing. Yang paling penting itu dalam kerja kayak gitu. Justru yang bahaya itu kalau kalian diem, taunya nggak kelar gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu nanti mentor kalian nanya, ini kalau kamu ada masalah harusnya ngomong gitu dari awal. Jangan udah mau deadline gini kalau kamu baru ngomong gitu. Jadi lebih ke komunikasinya kalian harus lebih ke over communication, over communication dibanding nggak ada komunikasi sama sekali. Itu yang paling penting sih dalam kerja. Kalau soal dia jago banget itu sebenarnya nggak pengaruh. Karena dalam pekerjaan itu nggak ada istilahnya Superman ya, yang ada super Mhm. team gitu. Jadi Oh, kalau oke. gagal ya gagal total semuanya. Mhm. Nggak bisa satu orang doang yang berhasil gitu, nggak. Kalau dalam perusahaan pasti kalau gagal semua. Oke, oke. Yang penting itu komunikasinya ya, Kang. Sama Betul. kayak menjalin hubungan. Kalau Oke. dua-duanya diem-dieman kan bingung kan, Iya, selesai betul. masalahnya gimana nih. Kan kalau misalnya ada komunikasi ya jadi solve gitu. Oke, selanjutnya menurut Kang Eko lebih baik menjadi generalis atau spesialis dalam berkarir di bidang tech? Sebenarnya dua-duanya punya jalur karir yang bagus ya. Generalis bagus, spesialis juga bagus. Kalau saya lebih milih ke spesialis saat ini, makanya masuk arsitek. Tapi ya saat kita jadi spesialis pun tetap nanti akhirnya kita harus nge-mentoring si menti kita gitu. Jadi saya pun masuk di tempat kerja saya sebagai spesialis, tetap aja saya dikasih tim gitu, suruh manage timnya dan sebagainya. Saat ini Mhm. saya handle 2 tim gitu. Jadi akhirnya Mhm. ya sebenarnya ketika karir kalian teman-teman makin tinggi, walaupun teman-teman nanti pilih spesialis, pasti nanti ada waktunya teman-teman juga dibutuhkan untuk nge-mentor ininya, timnya. Tapi kalau saran saya lebih baik, walaupun teman-teman masuk ke generalis atau spesialis, teman-teman harus tetap kuatin teknikalnya. Karena kalau teman-teman nggak kuat teknikal, contohnya teman-teman baru kerja 2 tahun, langsung pengen jadi lead gitu. Terus habis itu jadi manajer, tiba-tiba lupa. Nggak ngerti coding lagi dan sebagainya. Nah itu Mhm. rentan teman-teman salah estimasi pekerjaan. Nggak ngerti nanti ketika ada problem. Karena kan nggak lucu ya, kalau teman-teman misalnya udah jadi lead nih, teman-teman ada masalah, teknikalnya teman-teman nggak bisa solving gitu. Juniornya nanti bingung, ini kok manajer saya atau lead saya nggak ngerti gitu, Mhm. ada masalah kayak gini gitu. Nah kalau teman-teman mau masuk generalis atau spesialis, tetap teknikalnya masih tetap harus bagus. Contohnya di tempat saya kerja, walaupun dia apply sebagai manajer, tetap masih ditesnya tes coding dan sebagainya. Jadi kita nggak mau, walaupun dia manajer, walaupun mungkin codingnya dikit, tapi dia nggak bisa coding, itu kita nggak mau. Tetap dia harus jago codingnya, kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya bagus, tapi saran saya tetap teknikalnya kalian harus bagus juga, jangan dilupain. Apalagi kalau masuk generalis. Oke, oke. Oke, selanjutnya, sekarang pemerintah lagi ngetren yang namanya online single submission. Sering masalah adalah kadang membuat sistem jadi lambat. Mohon tanggapannya, Pak. Saya kurang tahu ya, online single submission itu apa. Ada clue nih Mas Aulia, apaan itu? Online single submission apa ya? Apakah kayak nge-review codingan satu persatu gimana ya?
Atau ini submit data bareng-bareng gitu ya. Saya kurang tahu sih. Kalau lihatnya kan single Single submission ya. submission ya. Jadi nge-submit mungkin ya kayak pendaftaran online apa gitu ya, mungkin CPNS apa bareng-bareng. Ya memang sih kalau misalnya di hari H banget pada waktu ditentukan pasti lambat. Problem saya sih satu sebenarnya, kenapa kalian submitnya di jam itu gitu. Kenapa nggak sebelum-sebelumnya aja? Kecuali memang ditentukan mulai submit jam 10. Lalu tiba-tiba jam 10 tuh wow, banyak orang yang submit. Nah kalau kayak gitu sebenarnya ya kalau kita sebagai submitter ya bukan urusan kita sih ya. Berarti memang yang bikinnya yang lambat. Tapi kalau ternyata kita yang bikinnya, menurut saya teman-teman harus melakukan namanya performance test dulu. Jadi lihat dulu nih calon pendaftarnya kira-kira ada berapa targetnya. Kalau pendaftarnya ada 100.000, ya teman-teman harus coba simulasiin nge-submit data 100.000 bareng-bareng gitu. Nah, submit, kalau misalnya mati aplikasinya ya berarti belum siap aplikasi teman-teman. Coba lagi, improve lagi, upgrade lagi misalnya hardware-nya, scale lagi secara horizontal, kayak gitu. Jadi intinya tetap dites sih. Itu termasuk yang sering saya lakukan ketika ada promo. Halo Kang, agak putus. Koneksinya putus Kang. Mungkin kita tunggu dulu Kang Eko-nya. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung ke slide.do ya, yang udah disediakan. Kalau bisa jadi chat nanti takutnya nggak kebaca. Oke, kayak gitu. Nah, buat teman-teman juga bisa mulai baca-baca buku algoritma yang udah di share sama Kang Eko. Tapi di sini agak mahal ya, $38 itu berapa ya? $38. Tes apakah masuk lagi suaranya? Oke, masuk Kang. Sampai mana tadi? Saya sampai lupa jadinya. Yang lagi flash sale Kang. Iya, contohnya flash sale juga sama sih. Beberapa minggu sebelumnya harus disimulasiin dulu. Kalau targetnya misalnya ada 100.000 user yang bakal ikutan flash sale, ya kita harus simulasikan 100.000. Jadi sebenarnya teman-teman tetap harus simulasikan. Jadi nggak bisa percaya deh sama kode kita gitu, itu nggak bisa. Harus disimulasiin dulu. Ya. Karena kalau percaya tiba-tiba mati aplikasinya, ya itu nanti kita bingung sendiri ya. Jadinya nggak lucu ya. Memperbaiki aplikasi ketika traffic lagi tinggi itu susah. Bayangin traffic lagi tinggi ya 100.000, aplikasinya mati. Teman-teman restart, sebelum nyala aplikasinya udah mati lagi karena ditembak lagi 100.000 orang gitu. Nanti baru mau nyala mati lagi, akhirnya nggak pernah nyala aplikasinya. Jadi pastiin simulasiin. Oke, jadi lebih baik susah di awal daripada nanti pas running jadi susah. Oke, selanjutnya tips nggak insecure untuk jadi dev karena ilmunya masih minim dibanding rekan kerja. Sebenarnya kalau teman-teman kerja itu bukan bersaing ya. Jadi kalau kerja sama teman terus ternyata temannya itu jago, ya kita belajar sama dia gitu. Apa ya istilahnya, tarik ilmu yang dia miliki gitu, bukan minder akhirnya nggak mau kerja gitu. Ya kalau itu mah apa, kita kan bukan bersaing buat dapetin piala, justru kita pengen bareng-bareng ngebangun perusahaannya biar lebih bagus gitu ya. Justru bagus kalau kalian kerja dapat teman kerjanya yang jago gitu ya, justru kalian tinggal belajar sama dia gitu ya. Kalau kalian belajar sama dia misalnya tiba-tiba dia pindah ke tempat yang lebih bagus, ya pasti nanti dia juga ngajak kita juga gitu ya. Justru kalau kita hindari orang-orang yang jago, yang ada nanti kita nggak pernah diajak gitu ya sama dia. Jadi saya dulu sempat posting sih di Facebook soal saya tuh kalau kerja nggak pernah ngelamar, itu saya selalu diajakin sama teman, yaitu karena saya dekat sama teman-teman yang punya koneksi, yang punya kemampuan bagus gitu di komunitas. Jadi waktu saya kerja di payment gateway dulu diajakin sama teman di komunitas, kerja di e-commerce diajakin teman juga gitu ya. Yang saya tahu orangnya jago-jago. Jadi mendingan kita justru kalau ada orang jago, kita lebih baik ya berteman aja sama dia, belajar sama dia. Suatu saat dia butuh sesuatu kan pasti, wah
ngajak si A aja gitu ya. Dulu soalnya pernah kerja bareng gitu. Daripada dihindari, nanti dia misalnya pindah ke perusahaan gede, nggak ngajak kita kan. Iya, betul. Kadang-kadang orang yang percaya itu kalau misalnya udah kerja bareng ya, jadi kayak rekomendasinya juga Betul. nggak kagok gitu. Betul. Selanjutnya Mas Eko dari roadmap Golang yang sudah sampai selesai sampai RESTful API udah cukup untuk coba apply gak? Kalau untuk belajar apply sebagai junior harusnya udah cukup ya. Biasanya kalau junior yang penting bisa bikin aplikasi, selesai. Kalau untuk senior biasanya dia minta lebih. Contohnya kayak udah ngerti microservice lah dan sebagainya. Tapi kalau untuk junior itu harusnya udah cukup. Yang penting bisa bikin aplikasi. Oke, kan sebelum lanjut mau nanya nih. Sebetulnya ada mid itu nggak sih, kan ada junior, ada senior, ada mid itu nggak, mid dev kayak gitu nggak? Tergantung perusahaannya. Ada beberapa perusahaan, contohnya kayak Bukalapak, itu ada yang namanya medior engineer. Itu antara senior sama junior. Kalau di tempat saya nggak ada. Dari senior ya, dari biasa. Sebenarnya nggak ada junior sih di saya. Yang biasa, programmer, habis itu ada senior programmer gitu. Jadi junior itu namanya programmer, habis itu senior programmer. Ada yang lebih tinggi lagi, yang spesialis, namanya principal. Kalau yang nggak mau spesialis, namanya adalah development lead. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya tergantung perusahaan ya. Namanya juga perusahaan biasanya kebijakannya beda-beda. Ada yang netapin di tengahnya, ada yang programmernya ada pakai nomor ya. Kayak staff programmer 1, staff programmer 2, staff programmer 3. Kalau nggak salah tuh kayak Microsoft, Google itu pakai yang kayak gitu. Jadi untuk membedakannya, kan mungkin kalau misalnya cuma 2, junior, senior, agak bingung ya. Junior, senior, bingung apa lagi. Jadi mereka ada ada nomornya. Staff engineer 1, staff engineer 2, staff engineer 3 kayak gitu. Jadi kenaikan karirnya jadi kelihatan. Jadi tergantung perusahaan. Oke. Makasih Kang. Oke, selanjutnya apa yang harus dipelajari pemula untuk jadi programmer dan yang dibutuhkan di dunia kerja? Saya mahasiswa semester 5 TI karena corona jadi ketinggalan belajar. TI itu kayak Dota. sorry. Ini teknik informatika ya, jangan TI ya. Kalau teknik informatika itu IF harusnya. Kalau TI itu teknik industri. Tapi kecuali ke teknik industri beneran. Tapi harusnya programmer mungkin teknik informatika maksudnya ya. Nah, kalau misalnya dari lulus kerja sebenarnya nggak ada masalah, yang nggak harus ngerti bahasa pemrograman, maksudnya nggak harus ngerti fitur bahasa pemrograman, framework dan sebagainya, itu enggak. Waktu saya di tempat saya kerja pun kalau nge-hire junior, fresh graduate ya yang penting basic programmingnya. Algoritmanya, struktur datanya, object orientednya. Nggak harus, di saya misalnya pakai Java, harus ngerti object oriented Java, nggak juga. Kalau di kampusnya diajarnya pakai C++, ya yang penting ngerti di C++ kayak gimana. Nah, soal bahasa kan nanti bisa belajar. Nanti kan ada masa yang namanya onboarding. Kayak 2 minggu gitu, nanti diajarin sama mentornya. Bahkan biasanya dikasih waktunya selama probation ya. Probation fresh graduate biasanya 6 bulan. 6 bulan tuh cukup untuk teman-teman belajar, karena di sana ada mentornya dari perusahaannya biasanya sih manajernya. Dia nanti diajarin gimana cara develop aplikasinya, cara bikin yang baik dan sebagainya. Yang paling penting sih kalau baru lulus kuliah yaitu adalah basicnya. Jadi nggak usah khawatir soal framework, tool kekinian saat ini, nggak usah khawatir. Yang penting basicnya. Ya kalau misalnya bisa ya bagus gitu ya. Tapi kalau belum bisa nggak masalah, yang penting basicnya aja. Kalau basic kayak gitu sebenarnya teman-teman belajar juga belajar sendiri atau tidak juga nggak masalah ya. Karena ya di kampus juga harusnya sama aja. Tapi sebetulnya bisa nggak Kang? Kayak misalnya di kampus itu cuma diajarin C++ sama C# misalnya. Ternyata di dunia kerja dibutuhkan programmer PHP atau programmer Java. Nah dengan basic seperti itu bisa nggak kita apply gitu? Sebenarnya nggak masalah sih. Biasanya kalau misalnya fresh graduate itu sebenarnya nggak ada kualifikasi harus ngerti bahasa pemrograman. Kalau fresh graduate ya. Kalau misalnya yang butuh PHP dan sebagainya, biasanya mereka ada minimalnya. Kayak contohnya minimal 2 tahun udah ngerti PHP. Artinya itu bukan buat fresh graduate lagi gitu. Kalau fresh graduate biasanya nggak dikasih tahu harus pakai bahasa apa. Karena bisa jadi beda-beda nanti. Tergantung projectnya pakai apa. Yang penting dia mau kerja kayak gitu.
Jadi Dan sebenarnya nggak masalah buat fresh graduate. Kalau ada yang nentukan fresh ya. graduate harus ngerti ABC ya berarti nggak usah di-apply gitu ya, ngapain gitu ya. Kayak kemarin yang viral gitu harus ngerti PHP, Java apa, ada Photoshop apa gitu, wah pusing kan ya. Itu mau kerja apa itu sampai ada Photoshop sama PHP juga ya. Oke, Mas Eko, ada pesan nggak untuk junior khususnya back end yang sebelum ngelamar apa aja yang penting untuk disiapkan? Contoh mungkin kayak kuat di algoritma atau cara pikir mindset. Ya, yang paling penting itu kalau misalnya buat junior yang tadi saya bilang, yang penting itu basicnya aja. Nggak usah khawatir soal framework dan sebagainya. Kalau mindset sebenarnya yang penting growth mindset ya. Growth mindset itu artinya apa? Kalau fixed mindset, setiap orang itu selalu berpikir, saya emang nggak punya bakat di A gitu. Nah itu yang namanya fixed mindset, itu susah dirubah tuh. Kalau dia mindsetnya kayak gitu, itu susah berubah. Tapi kalau growth mindset, dia selalu berpikir kalau saya belajar, saya pasti bisa gitu. Mau saya misalnya, istilahnya tuh kalau waktu kuliah saya misalnya bodoh gitu ya, tapi kalau saya belajar, itu pasti saya bisa gitu. Nah yang paling penting dalam dunia kerja itu adalah growth mindset. Jadi siapapun yang belajar itu pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Justru yang bahaya itu kalau fixed mindset. Jadi kalau saya kayaknya bakat saya cuma bisa di A gitu, nggak akan bisa di B, wah itu susah gitu. Jadi harus ada growth mindset. Oke, itu yang penting ya Kang. Betul. Oke, selanjutnya, semisal kita disuruh menggambarkan suatu aplikasi untuk final project. Saya kadang bingung, Kang. Kira-kira nyari referensi atau ide buat bikin project itu di mana ya? Kalau final project, saran saya teman-teman niru aja ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak banget ya aplikasi ya. Ada aplikasi toko online, aplikasi ojek online, aplikasi payment online, e-wallet dan sebagainya. Bahkan donasi online dan sebagainya. Teman-teman lebih baik tiru aja kalau buat belajar. Bahkan banyak yang niru yang sukses. Contohnya apa ya, di Amerika tuh ada yang aplikasi website namanya Zappos jualan fashion, ditiru tuh sama orang Eropa, namanya Zalando. Sekarang Zalando gede banget di Eropa, itu gara-gara niru Zappos gitu. Nah ya samalah contohnya di e-commerce juga kan banyak nih. E-commerce tuh kenapa mirip-mirip gitu ya? Kok fitur ini sekarang ada di A, tiba-tiba besok ada di B gitu. Ya karena rata-rata ya pada niru-niru juga, karena ya namanya e-commerce ya harus ya istilahnya persaingannya kan ketat, atau yang lain juga payment dan sebagainya persaingannya ketat. Akhirnya mereka kalau ada kompetitor bikin A ya bikin A juga gitu. Jadi yang paling penting teman-teman kalau dalam belajar niru dulu aja. Jadi nggak ada masalah kok, namanya juga belajar kan. Yang penting jangan di copy paste gitu desainnya. Ya betul. Kayak ada istilah ATM ya, amati tiru dan modifikasi. Betul. Oke, itu selanjutnya. Menurut pandangan Kang Eko, bagaimana dengan banyaknya platform low code yang bermunculan? Apakah menjanjikan bila mempelajari platform low code di dunia IT? Jujur saya nggak tahu apa itu low code. Teman-teman mungkin yang lain di chat silakan, apa itu low code? Mungkin codingannya standar. Banyak platform low code. Nah jujur saya nggak tahu ya. Nanti mungkin kita skip dulu. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu maksudnya low code apa bisa di chat. Oke. Halo Kang, roadmap JS selanjutnya apa Kang? Roadmap JS, roadmapnya itu setiap kelas saya akan selalu ini. Biasanya di akhir materi teman-teman bisa ada ini ya, ada video namanya materi selanjutnya. Saya selalu bahas di situ. Contohnya kalau untuk JS itu ada nanti JavaScript domain object model, ada juga mirip kayak fitur baru yang mungkin belum terlalu banyak digunakan namanya dekorator. Nanti ada juga async. Nanti juga baru masuk ke web API. Di web API mungkin lebih lumayan banyak ya. Jadi itu nanti bertahap. Kayak web API itu kayak misalnya file system API, IndexedDB dan sebagainya. Itu kan banyak nih fitur baru di HTML5 terutama. Nanti dibahas di roadmap JavaScript. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, Mas, tapi dari saya ikut webinar di beberapa perusahaan tech, itu kayak fresh graduate itu dituntut bisa banyak hal. Karena katanya junior itu oversupply. Kata siapa oversupply ya? Justru saya pusing nyari programmer gitu ya.
Iya. udah buka lowongan dikit aja yang apply-nya gitu. Nah, justru kalau kayak ada perusahaan kayak gitu, menurut saya berarti perusahaannya nggak terlalu bagus gitu ya. Dia nuntut apa-apa hanya gara-gara kebanyakan yang apply junior, ya udah kita kasih spek yang tinggi-tinggi gitu, yang harus bisa A, B, C, D, F, G. Kalau kayak gitu nanti nggak akan ada yang apply juga gitu ya. Jadi nggak usah sih kalau misalnya ada perusahaan kayak gitu. Teman-teman cari perusahaan yang emang ya istilahnya make sense lah ya. Kalau junior ya kerjaannya yang junior gitu ya. Kalau teman-teman apply sebagai junior ternyata dikasih kerjaannya senior gitu ya, itu artinya ya istilahnya ini ya underpaid ya. Teman-teman ngerjain sesuatu yang banyak, gajinya gaji junior gitu. Kalau bisa sih kalau saya sih nggak mau kayak gitu. Jadi kalau junior ya kerjaannya junior. Kalau kerjaannya senior ya minta kompensasi, harusnya ya gaji senior juga. Kayak gitu. Perusahaan itu banyak kok, perusahaan teknologi itu mereka bingung nyari talent, makanya mereka buka beasiswa dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan dipikir oversupply gitu ya. Kalau misalnya ada banyak berita programmer di Indonesia, banyak, kan dulu sempat banyak ya, programmer di Indonesia banyak yang mengecewakan. Itu sebenarnya bukan karena oversupply ya, tapi memang walaupun di kita itu banyak orang yang masuk IT, tapi banyak orang yang ternyata nggak passion di IT-nya. Jadi cuma pengen masuk IT cuma biar dapat kerja di IT gitu. Ya termasuk saya juga waktu sekolah, kuliah itu banyak kan angkatan saya. Tapi ternyata yang ngejerumus ke IT-nya nggak banyak gitu. Yang lain malah kebanyakan kerja di luar non-IT gitu. Jadi sebenarnya bukan oversupply ya, tapi lebih ke yang beneran pengen jadi programmer itu dikit gitu. Yang kuliahnya mungkin banyak, tapi yang beneran passion itu dikit banget. Dan perusahaan-perusahaan itu nyari yang beneran passion di programmernya gitu. Bukan yang cuma lulus doang gitu. Kalau cuma lulus doang sih ya buat apa gitu ya. Yang penting kalian teman-teman passion aja, punya passion di programming. Kalau teman-teman merasa kayaknya saya nggak passion di programming, ya harusnya sejak awal udah nyari passion yang lain gitu. Jangan ya udahlah kepaksa dilanjutin aja gitu. Nanti sama aja, nanti kerjanya malas-malasan juga. Gitu. Ya, gara-gara ikut tren jadi pengen belajar programming padahal nggak passion di sana. Nah iya, jangan ikut-ikutan tren. Oke. Selanjutnya, Kak Eko sebagai back-end developer, bagaimana kita memastikan bahwa back-end yang kita develop sudah bagus dan aman? Apakah ada saran untuk testingnya? Oke, kalau misalnya seperti ini, memastikan aman sebenarnya nggak bisa ya. Kadang-kadang walaupun kita udah bikin tes skenario dan sebagainya pun kadang-kadang ada aja yang miss. Yang paling penting adalah kalau misalnya teman-teman mau, ya teman-teman bisa optimalkan pakai security tool. Ada banyak banget security tool yang teman-teman bisa gunakan. Dan biasanya bisa diintegrasikan ketika jalanin unit test. Jadi nanti ketika aplikasi teman-teman dijalanin unit testnya, teman-teman bisa running security tool-nya. Nanti dia akan bisa scan contohnya apakah ada SQL injection, apakah ada cross-site scripting, dan sebagainya, nanti bisa dilakukan. Jadi jangan, istilahnya tuh jangan pakai intuisi ya. Oh, kayaknya sih aman sih aplikasinya. Nggak bisa gitu. Teman-teman harus ada pembuktiannya. Nah, biasanya pembuktiannya adalah pakai third party tool yang memang teman-teman bisa gunakan. Banyak sih yang open source juga, teman-teman bisa gunakan. Nanti dicari aja yang open source security tool. Nanti teman-teman aplikasi webnya contohnya dinyalain, nanti di-scan pakai security tool itu. Nanti ketahuan nih, ada cross-site scripting lah, ada SQL injection, sebagainya, nanti bisa dikasih tahu sama si security tool itu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi jangan diterawang sendiri ya. Iya, nggak bisa kalau diterawang. Sepertinya bagus ini. Oke, menurut Mas Eko, kebutuhan dunia kerja sekarang itu di website atau mobile apps ya, Kang? Dua-duanya masih banyak ya, karena sekarang itu masih banyak yang berbasis web, masih banyak juga di mobile. Biasanya sih itu ya, balance ya. Jadi kebanyakan yang pas jam-jam kantor, orang pada kerja pakai laptop, banyaknya pakai website. Tapi pas jam-jam malam, orang udah pulang, nggak kerja, biasanya kebanyakan pakai mobile. Ya mirip kayak misalnya aplikasi, apa ya istilahnya, aplikasi ojek online, itu kan kebanyakan dipakainya di jam-jam istirahat, jam-jam berangkat kerja, jam-jam pulang kerja gitu ya. Nah tapi kan biasanya di jam kerja, ya jarang, siapa sih yang kerja puter-puteran gitu ya, kecuali driver Gojeknya gitu ya, driver ojeknya. Kalau misalnya pelanggannya kan enggak gitu ya, udah ada di tempat kerja.
Nah, biasanya kebanyakan ngasihnya pakai laptop. Jadi website juga masih banyak, web mobile juga masih banyak. Ya contohnya kita programmer kerja pakai GitHub contohnya, ya masa mau commit pakai mobile gitu ya, nggak mungkin ya. Kita commit pakai web, udah langsung biar gampang kayak gitu. Seperti itu. Jadi dua-duanya masih banyak yang dibutuhkan. Oke, oke. Selanjutnya, Kang Eko nanti ada materi tentang React.js sama Node.js nggak? Ya, nanti setelah JavaScript selesai, kita lanjut ke Node.js. Nanti dari Node.js akan ada 3 cabang sebenarnya. Yang Node.js yang backend-nya, habis itu Next.js yang Vue.js, sama yang React.js. Oke, Kang mau tanya, bagaimana dulu awal-awal cara Kang Eko belajar programming? Nanti nih saya share setelah jawab pertanyaan ini. Nanti saya mau share Oh, tentang teknik dulu saya belajar. oke, oke. Selanjutnya, fresh graduate di hire untuk belajar statement gitu, valid nggak Pak Eko? Enggak juga, kalau misalnya kalian di-hire buat belajar, nanti kapan kerjanya gitu ya. Lebih ke ini ya, lebih ke yang penting ngerti basicnya. Jadi nanti ketika teman-teman masuk, teman-teman tinggal diarahkan. Karena kan, ya contohnya kayak gini, teman-teman misalnya nggak bisa komputer gitu ya. Nah, tiba-tiba teman-teman masuk disuruh pakai komputer. Nah, itu kan bingung ya. Karena teman-teman sebelumnya nggak bisa komputer. Terus teman-teman suruh bikin akunting pakai Excel. Teman-teman bingung. Kenapa? Karena buka ini aja, buka komputer aja nggak ngerti. Nah, tapi kalau misalnya sebelumnya teman-teman ini udah ngerti komputer, nah teman-teman abis itu ketika masuk ke perusahaan, tinggal disuruh aja kan, karena kita udah ngerti komputernya gitu. Tinggal disuruh aja, oke, nanti tugas kamu adalah bikin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Seperti itu. Nah, tapi intinya basic kita pakai komputernya udah ngerti. Kayak gitu. Jadi bukan buat diajarin dari nol. Kalau diajarin dari nol, ngapain nyari lulusan informatika gitu ya, atau komputer gitu. Tapi lebih ke diarahkan. Karena basicnya kita udah ngerti, contohnya teman-teman udah ngerti misalnya, ya udah tinggal dikasih tahu. Nah, kayak gini. Atau contohnya kalau teman-teman udah ngerti misalnya Excel gitu ya, saya tahu cara gimana ngoperasikan Excel, tapi teman-teman tidak ngerti tentang akunting misalnya. Nanti ketika kerja kan nanti dikasih tahu, nih akunting di kita tuh seperti ini. Nah, karena teman-teman udah ngerti basic Excel-nya, ya udah tinggal ikutin aja. Oh, harus kayak gitu ya. Ya udah. Jadi cuma dikasih tahu kayak gini caranya. Nah, jadi teman-teman tinggal ikutin. Tapi basic belajar Excel-nya ya teman-teman harus udah bisa dari awal. Kayak gitu. Oke, oke. Jadi lebih kayak apa ya? Kayak misalnya penyesuaian mungkin ya awal-awal itu. Betul. Nanti ada masa onboarding sama mentoringnya biasanya. Kalau perusahaannya emang bagus ya, saya nggak bisa bilang semua perusahaan kayak gitu ya. Iya, Tapi di tempat saya biasanya ada onboarding dulu. Biasanya 2 minggu teman-teman cuma belajar, bukan belajar dari awal ya, bikin if else, enggak belajar kayak gitu. Tapi lebih ke belajar, ini teknologi kita, ini kita pakai ini, cara develop aplikasinya kayak gini, cara bikin cara develop aplikasi barang-barangnya kayak gini sebagainya. Lebih ke menyamakan kultur lah istilahnya. Kalau misalnya belajar itu kayak ke mindsetnya ya, growing mindset itu. Betul. Kalau misalnya mau belajar full itu masuk aja kursus. Bisa ke Codnapolitan. Smooth ya. Oke, malam Kang Eko. Waktu pertama kali kerja ngapain aja Kang? Kalau misalnya siapapun itu, mau junior mau senior, biasanya yang pertama itu adalah onboarding. Onboarding itu lebih ke ngenalin kultur dulu ya. Jadi budaya pekerjaan kita kayak gimana. Karena kan bisa aja sebelumnya kulturnya berbeda. Contohnya teman-teman bekerja di perusahaan A, pindah ke perusahaan B, biasanya kulturnya agak sedikit berbeda. Jadi kita menyesuaikan dulu. Jadi lebih dikasih tahu kulturnya kayak gimana. Habis itu nanti diperkenalkan sama tim membernya. Kalian bakal kerja di tim mana. Nanti dari situ nanti ada yang namanya technical onboarding. Nanti kayak dikasih tahu tentang hal-hal security. Misalnya kalau misalnya teman-teman saya dikasih laptop, pastikan misalnya hard disknya di-encrypt dan sebagainya. Pastikan pakai two-step authentication, di mana istilahnya itu security awareness lah istilahnya. Jangan sampai teman-teman sembrono lah, sampai data perusahaan misalnya bocor kayak gitu. Jadi semuanya lebih ke ini ya, kayak istilahnya kayak penyuluhan lah gitu. Dikasih tau kayak gini gitu. Oh, udah ngerti ya udah. Cuma bedanya mungkin yang junior agak sedikit lama. Kalau senior mungkin simpel lah ya, cuma dikasih tahu gini udah selesai. Besoknya mungkin dia bisa misalnya cuma seminggu atau cuma beberapa hari, besoknya dia langsung terjun ke tim membernya dan bisa langsung kerja bareng.
Tapi kalau yang junior biasanya dikasih training dulu. Kasih training misalnya 2 minggu, habis itu dikasih mentor. Dikasih mentor, nanti dia report terus ke mentornya selama 3 bulan misalnya. Setelah itu nanti ada istilahnya tuh ada ini ya, evaluasi. Kalau emang bagus ya udah dilanjutkan jadi karyawan tetap. Kalau misalnya kurang bagus ya paling nggak dilanjutin probationnya kayak gitu. Ya, jadi kayak jangan sampai nge-push ke repository master gitu. Pernah nggak, Kang? Jangan sampai nge-delete branch misalnya. Oke. Selanjutnya, apakah akan ada kelas untuk pentest atau QA engineer? Rencananya ya, nanti saya ada bikin yang buat QA automation ya lebih tepatnya. Nanti di performance test nanti ada juga. Karena itu sebenarnya bukan hanya untuk QA, programmer yang biasa juga harusnya butuh itu untuk memastikan kodenya bagus, kode kualitasnya juga bagus. Jadi teman-teman juga harus ngerti gimana cara ngelakuin performance test dan sebagainya. Oke, tips dan trik wawancara kerja fresh graduate programmer. Fresh graduate itu yang penting santai aja sih, pede gitu ya. Gak usah takut-takut amat, karena kalau kaku juga nanti kelihatannya dipikirnya ini orang kayaknya nggak bisa kerja bareng gitu. Jadi yang paling penting santai. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan gitu ya, jangan cuma diem. Ada ditanyakan nggak diem gitu, nggak diem. Kalau kayak gitu nanti kelihatan nih orangnya kayaknya nggak terlalu kooperatif untuk diajak kerja bareng. Yang paling penting itu sebenarnya ketika interview itu orangnya itu bisa nggak diajak kerja bareng gitu. Kadang-kadang dikasih soal pun yang pertama gampang gitu ya, nanti yang kedua pun susah gitu. Memang sengaja sebenarnya bukan harus diselesaikan, tapi pengen tahu apakah dia ada istilahnya kemauan untuk bertanya kah dan sebagainya gitu ya, apakah gampang putus asa kah gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Itu saya sering banget kan nge-interview, itu baru dikasih soal 5 menit, terus dia bilang, wah saya nyerah deh gitu. Loh kok nyerah, saya bilang. Itu kan ya saya tahu soalnya emang sengaja dibikin sulit, tapi bukan itu yang saya harapkan. Justru harusnya dia nanya gitu ya. Ada clue nggak misalnya, kalau saya lakukan kayak gini bagus nggak, ya paling saya bilang ya udah cobain dulu, ketika coba udah selesai, nah paling nanti saya bilang bisa dioptimalkan lagi nggak gitu ya. Nah artinya kan di situ ada interaksi 2 arah ya, diskusi, itu yang paling penting sebenarnya, bukan ditanya didiemin gitu ya, selesai belum, selesai belum, bukan itu sebenarnya, tapi lebih ke interaksinya, karena nanti kan kerja juga kayak gitu ya. Kecuali kalian ya kerja di tempat yang salah gitu ya, jadi bosnya cuma nyuruh, nggak mau tahu pokoknya harus selesai gitu. Ya kalau kayak gitu kulturnya kurang bagus, tapi yang bagus tuh ya harusnya diskusi 2 arah. Nah itu triknya, pantas dulu saya wawancara kerja nggak keterima. Oke, makasih banyak Kang. Selanjutnya, untuk tren dan keadaan sekarang dan ke depan, di backend lebih baik dipelajari Node.js atau Go? Di frontend lebih baik belajar React atau Flutter? Kalau backend sebenarnya tiap bahasa pemrograman punya tempat masing-masing. Banyak yang menggunakan Node.js, banyak yang menggunakan Go, banyak yang menggunakan Java, PHP, Laravel, itu banyak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya, mau kerja dimanapun, mau pakai bahasa apapun itu nggak ada masalah. Yang jangan itu nggak ngerti sama sekali satu pun gitu ya. Nah itu yang masalah. Yang penting teman-teman pelajarin satu yang bagus gitu ya, yang jago. Nextnya teman-teman kalau mau bosan, mau explore yang lain itu bisa. Kalau frontend gimana? Ini maksudnya React Native kali ya. Nah sebenarnya sih beberapa perusahaan ada yang pakai React Native, tapi kalau saya sendiri nggak terlalu suka. Itu pendapat personal saya ya. Jadi teman-teman jangan dibilang, oh berarti nggak ada yang pakai, enggak. Masih ada juga yang pakai. Tapi kalau yang baru-baru, saya lebih cocok kalau yang hybrid pakainya Flutter. Itu opini personal ya. Jadi jangan diambil hati kalau wah saya udah belajar React Native nih gitu. Enggak, itu cuma pendapat personal saya. Kenapa? Karena saya lebih ngelihat ekosistemnya aja. Ekosistemnya kalau misalnya di Flutter sekarang lebih bagus. Kenapa? Karena disupport sama si Google langsung kayak gitu. Kalau di React kan sebenarnya dia disupport sama Facebook misalnya. Dan Facebook sendiri kan sebenarnya bukan yang develop si Android contohnya kayak gitu. Jadi lebih ke gimana caranya bikin teknologi native tapi pakai React. Cuma masalahnya nanti kebanyakan juga yang pakai React pakainya coding lagi native Java atau iOS karena beberapa fitur nggak jalan di React misalnya kayak gitu. Nah kalau di Flutter kan beneran disupport sama Google-nya gitu. Nah saya lebih kayak gitu, itu opini pribadi ya. Jadi nggak usah
dijadikan panduan baku. Tapi dua-duanya tetap banyak yang pakai. Contohnya saya kurang tahu ya yang pakai React siapa. Mungkin kayak kalau nggak salah dulu saya sempat dengar kayak Traveloka pakai React Native gitu ya. Tapi kalau Flutter contohnya yang baru kayak Bang Jago itu juga pakai Flutter contohnya. Jadi masih banyak kok yang pakai, tenang aja. Tapi kalau misalnya masalah performance, apakah React Native lebih cepat atau enggak Flutter lebih cepat itu, Kang? Tergantung ya, kalau misalnya beneran dikompil jadi native, itu ya harusnya cepat-cepat aja. Tapi mungkin beberapa yang nggak ada yang native, beberapa hal mungkin nggak beneran dikompil jadi native. Jadinya misalnya web view. Kalau misalnya React kita udah pastikan itu pasti ada beberapa yang pakai web view gitu ya. Nah misalnya tapi kalau Flutter itu kan nggak mungkin ya. Flutter gimana caranya jalan di web view, itu nggak mungkin. Akhirnya dipaksa mau nggak mau si Flutter itu pasti dikompil menjadi native karena memang Flutter kan nggak mungkin jalan di web view ya, di JavaScript itu nggak mungkin jalan. Jadi ya sebenarnya tergantung sih hasil akhirnya gimana. Kalau kita bisa pakai React Native yang beneran semuanya full dikompil jadi native, ya cepat-cepat juga gitu ya. Tapi kalau pengen beneran cepat, ya beneran pakai Kotlin aja udah. Gitu. Udah langsung native aja langsung. Iya, langsung aja native-nya gitu, nggak usah pakai yang hybrid. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Programmer harus jago Excel juga nggak sih, Kang? Jago sih enggak, tapi yang penting bisa gitu ya. Karena saya juga sering kalkulasiin pakai Excel. Kayak contohnya kayak laporan keuangan saya dan sebagainya saya bikin pakai Excel. Ya lebih ke buat personal info aja sih. Bukan Excel sih saya pakainya sekarang Google Sheet. Google Sheet. Nggak wajib ya. Kecuali teman-teman ini orang programmer akunting kali ya. Baru ya. Oke, bagaimana cara agar terus semangat belajar coding, Kang? Nggak ada sih kayaknya ya. Namanya juga manusia ya. Kadang-kadang mood ya. Moodnya lagi malas ya malas. Saya juga kalau lagi malas ya malas gitu ya. Nah tapi biasanya saya nyari hobi lain. Contohnya kayak kalau saya sih biasanya dulu saya senang nge-game, cuma akhirnya malah jadi candu saya nge-game-nya. Sempat nge-game terus, nggak berhenti nyampe pagi gitu ya. Wah, ini kayaknya sih ini bukan hobi lagi nih saya bilang, ini udah kecanduan nih. Kayaknya saya berhenti nge-game. Jadi sekarang lebih ke traveling. Kenapa traveling? Karena kalau traveling saya harus ngeluarin duit ya. Jadi saya nggak mungkin tiap hari traveling gitu ya. Saya mikir-mikir lagi, ini saya harus ngeluarin duit terus tiap hari gitu. Jadi kalau misalnya udah capek gitu ya, kerja sebulan 2 bulan gitu ya, capek juga. Ya udah paling cuti traveling ya cuma yang sekarang lagi pandemi ya paling nyari-nyari tempat yang sepi kayak gitu. Teman-teman nyari hobi aja. Contohnya kalau misalnya hobi teman saya ada yang hobinya ini apa? Gundam. Jadi kalau misalnya lagi bosen nih suntuk ya udah beli Gundam gitu ya. Itu kan ngerakit Gundam lumayan lama juga gitu ya. Iya betul. Atau ya kalau teman-teman masih tetap pengen nge-game ya bisa aja nge-game asal jangan sampai kecanduan aja gitu. Katanya lagi suntuk nih ya udah sejam 2 jam main game gitu nggak masalah. Ya, apalagi push rank terus kalah jadinya stres lagi. Iya, udah stres, push rank kalah makin stres gitu ya. Gitu. Tapi pernah gak sih Kang kayak di tengah-tengah karir Kang kayak misalnya saya mah capek jadi programmer pindah kerja aja pengen ternak lele gitu misalnya. Dulu saya sempat kayak gitu, setelah 5 tahun saya kerja, akhirnya saya kayaknya mau berhenti dulu kerja. Akhirnya saya sempat berhenti kerja selama setahun. Berhenti kerja setahun, tapi tetap saya masih belajar coding gitu ya. Habis itu saya agak sedikit nyeleneh gitu ya. Dulu orang nggak ada yang pakai bahasa pemrograman Scala. Setahun itu saya belajar Scala gitu. Belajar aja. Habis itu saya sambil jualan. Gitu. Jualan apa aja yang bisa saya. Waktu itu senang kuliner, jadi saya jualan kuliner. Jadi sambil di restoran, saya ya udah coding gitu. Cuma kadang-kadang bosan, akhirnya saya proyekan, walaupun proyekan kecil-kecil gitu. Nah tapi lama-lama akhirnya, wah kangen juga nih akhirnya kalau udah setahun gini. Udah saya terjun lagi ke dunia coding lagi. Tapi kalau sekarang akhirnya saya pikir, wah kayaknya bakal terus di dunia IT aja sih. Lebih ke kalau misalnya bisnis di luarnya saya lebih ke, kayaknya dulu ketika saya ngelakuin bisnisnya saya nggak terlalu optimal ya. Karena saya nggak ngerti juga bisnisnya. Kayaknya sekarang lebih ke nyari partner aja. Ya ada orang yang udah jago di bidang A, saya tertarik ya udah, saya lebih suka invest aja ke dia. Jadi dia jadi besar gitu ya, teman saya ya saya juga bisa ngerasain benefitnya.
Kan kalau bosan ya tinggal datang ke tempat kerjanya teman saya aja gitu ya. Karena itu kan sekarang misalnya jadi part of usaha saya juga, walaupun saya bukan yang ngerjainnya kayak gitu. Betul. Oke. Ternyata pernah di fase itu juga ya Kang. Berarti sampai. Iya, tiap orang pasti pernah sih ngerasain suntuk, bosan. Iya, betul. Oke, selanjutnya apa aja kerja sampingan untuk mahasiswa informatika Kang? Oh ya, Kang Eko waktu kuliah aktif organisasi gak? Kalau saya dulu waktu kuliah aktif organisasi, tapi lebih ke komunitas ya, bukan organisasi. Organisasi itu kan ada istilahnya, ada struktur organisasi dan sebagainya. Wah, saya malas bertele-tele kayak gitu. Saya nggak suka birokrasi. Saya lebih ke bikin komunitas. Jadi di kampus saya bikin komunitas namanya, dulu programming team namanya, yang ikutan lomba-lomba programming. Sekarang udah ganti nama jadi Code Labs. Sekarang udah gede banget komunitasnya di kampus saya. Bahkan udah multi jurusan. Jadi jurusan apapun boleh join ke situ. Dulu kan cuma teknik informatika, sekarang semua jurusan boleh join. Habis itu saya juga suka berkomunitas di luar. Karena saya bosan kalau di kampus itu lagi orangnya. Jadi akhirnya saya ikutan keluar kayak komunitas Java User Group, komunitas Oracle dan sebagainya. Dulu banyak sih waktu saya kuliah. Akhirnya saya juga kerjanya ya kayak gitu. Saya lulus kuliah, diajakin kerja sama komunitas, dulu ada komunitas Java Bandung. Habis itu saya kerja lagi, diajak sama teman di komunitas Oracle. Habis itu saya kerja lagi, diikutin di teman di komunitas Big Data kayak gitu. Akhirnya ya jadinya kayak gitu. Saya kebanyakan diajakin teman terus gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman wajib ikutan komunitas. Tapi kalau organisasi ya nggak terlalu wajib sih buat saya. Yang penting komunitas sih. Yang beneran passionnya di programmer ya. Di programming lah istilahnya. Kalau organisasi kan mungkin apa ya? Apa sih namanya kalau di kampus tuh? Kalau di sekolah kan OSIS ya. Apa? Hima ya. UKM. UKM bukan sih? Saya kurang tahu karena saya nggak pernah aktif di organisasi. Tapi lebih ke komunitasnya. Kalau komunitas soalnya spesifik. Komunitas Java, komunitas PHP gitu. Komunitas Big Data dan sebagainya. Oke, selanjutnya tips bikin CV untuk fresh graduate informatika ketika melamar kerja pertama kali. Saya bingung ya, kenapa programmer harus bagus-bagus bikin CV. Yang paling penting saya nggak pernah bikin CV sih. Yang paling penting itu kalau teman-teman update LinkedIn-nya. Nanti kalau mau ngelamar dan sebagainya bisa via LinkedIn. Teman-teman juga bisa download LinkedIn teman-teman sebagai CV. Itu juga bisa. Jadi nggak usah harus desainnya cantik lah dan sebagainya. Itu sebenarnya cuma bualan marketing aja. Enggak, saya nggak pernah ngelihat ini CV-nya bagus, saya akan interview. Enggak, saya nggak pernah lihat kayak gitu. Saya nggak peduli mau dia cuma isinya kayak pakai word text doang, yang penting saya lihat pengalamannya apa, kemampuannya apa, sebelumnya udah ngerjain apa. Kan banyaknya sekarang ya sharing di sosmed ya, CV terus kayak gini, ada grafiknya, kayak skillnya, ada grafiknya, bulat gitu, berapa persen itu kata saya buat apa gitu, kayak gitu. Misalnya grafik kemampuan Java ada persentasenya 70% gitu, itu buat apa gitu, 70% itu maksudnya apa gitu, kan bingung juga ya. Apakah kalau saya kasih pertanyaan 10, 7 pasti kejawab atau gimana gitu, nggak jelas gitu. Yang paling penting itu teman-teman ngerti apa, misalnya punya sertifikat apa, pengalamannya apa dan sebagainya. Programmer tuh nggak inilah. Kecuali kalau teman-teman orang front end ya, front end tuh bukan CV-nya yang bagus, tapi teman-teman kasih link portofolionya. Contohnya teman-teman pernah bikin desain website ABC kayak gitu. Nanti kasih linknya, misalnya yang sudah live, nanti kan orang bisa lihat tuh, emang bagus hasil misalnya front end dia kayak gitu. Jadi nggak usah dibohongin harus desainnya cantik dan sebagainya, enggak. Itu enggak. Yang penting itu portfolionya ya, Kang. Ya, yang penting itu history pengalamannya sama portofolionya. Soalnya dulu saya juga gitu sih. bikin CV yang cantik, udah enggak dilirik. Ujung-ujungnya sekarang LinkedIn generator aja. Iya, saya juga nggak pernah. Saya biasanya kalau ada yang minta CV, ya saya download dari LinkedIn aja, udah langsung nih saya kasihin gitu. Malas banget terus dibikin desain dan sebagainya. Iya, gitu. betul malas.
Oke, ini udah pertanyaan terakhir. Kita akan lanjut ke bagian Ya, ada pemateri. waktu Ada waktu 15 untuk menit, emang 15. harusnya nggak lama sih, saya mau Ya. sharing. Jadi selama ini banyak banget ya yang nanya ke saya, Kang gimana proses belajarnya? Mhm. Banyak teman-teman yang ikutin kelas saya itu banyak yang nggak sabar ya. Mhm. Jadi maksudnya nggak sabar itu istilahnya itu mereka baru belajar tapi tiba-tiba langsung pengen Kang kapan diajarin framework A, framework B, framework C itu eh, kalau bisa jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Mhm. dulu itu saya belajar memang agak sedikit lama. Jadi contohnya waktu itu saya waktu pertama kali belajar kan saya pilih salah satu bahasa pemrograman ya. Jadi saran saya yang pertama teman-teman jangan pilih banyak bahasa pemrograman karena itu bakal ngebingungin. Apalagi teman-teman kalau di fase belajar ya, fase belajar Mhm. itu kan biasanya cuma ngikutin materi, prakteknya sedikit, ngikutin materi, prakteknya sedikit. Kalau teman-teman sering gonta-ganti bahasa, pasti nggak optimal tuh. Karena tiap ganti bahasa kadang-kadang teman-teman suka lupa sama bahasa sebelumnya. Ya Mhm. jangankan teman-teman yang lagi belajar, saya aja yang udah kerja, ketika saya sebulan ini misalnya codingnya Java, ketika saya mau balik lagi ada project Golang, agak bingung nih, agak lupa nih. Karena sebelumnya udah kebanyakan pakai Java misalnya sebulan. Ketika pindah tuh agak lupa. Akhirnya saya harus flashback lagi lihat catatan saya atau lihat slide yang saya buat. Nah, jadi yang pertama yang paling penting itu fokus. Dulu saya waktu belajar ya fokus dulu di satu bahasa. Pada waktu itu saya pilih Java untuk bahasanya. Kenapa? Apakah Java yang paling bagus? Enggak. Karena waktu itu uh, saya pilih Java waktu itu karena saya tertarik. Ada satu tempat yang bikin aplikasi Java. Javanya itu aplikasinya dulu aplikasi desktop. Zaman saya kuliah itu aplikasinya cuma desktop ya. Jadi web itu belum terlalu populer. Jadi semuanya Iya. pakai desktop. Jadi waktu itu bagus banget. Kebetulan juga saya pengguna Linux. Kalau saya belajar Windows .NET nggak ada di Linux gitu ya. Nggak kayak sekarang. Akhirnya saya belajar Java, dalemin itu. Dan itu lumayan lama. Saya pelajarin Java itu dari mulai Java basicnya, OOP-nya, dan sebagainya. Habis itu bikin aplikasi di desktop. Habis itu bikin aplikasi dan sebagainya itu butuh waktu lama. Kayak 2 sampai 3 tahun. Dan itu fasenya ya saya cuma belajar, bikin aplikasi kecil-kecilan, belajar aplikasi kan. Nah yang paling penting itu teman-teman sabar sama progres teman-teman sih. Jadi nggak usah, ya memang sekarang tuh kita banyak misalnya dibutakan ya sama fast track bootcamp gitu ya. Mhm. Sebulan dijamin bisa full stack gitu ya. Mhm. Ya bisa sih, kecuali kalau teman-teman cuma bikin aplikasi biasa gitu ya. Kalau aplikasi real skala production ya nggak mungkin teman-teman belajar sebulan bisa gitu ya. Mhm. Ya jadi jangan terlalu diiming-imingi hal-hal instan, teman-teman akhirnya tertarik gitu. Buat saya sih, saya nggak terlalu, makanya saya di awal nggak pernah ngiming-imingi belajar di saya sebulan langsung bisa jago, nggak. Saya nggak kayak itu. Saya pengen lebih teman-teman berproses lah istilahnya. Jadi yang paling penting itu proses. Jadi teman-teman bertahap aja, nggak usah pengen buru-buru juga. Terus yang kedua, kalau bisa teman-teman pelajarin basic dari si tiap bahasa pemrograman yang teman-teman kuasain. Contohnya kemarin ada yang sempat diskusi di grup programmer zaman now. Jadi diskusinya dia tuh bikin aplikasinya itu berupa dashboard. Dia pakai Bootstrap. Terus dia ada pertanyaan, ini Kang gimana ya caranya? Saya pengen ngedit multiple baris di tabel gitu. Terus saya bilang, kamu bikinnya pakai apa? Saya bikinnya pakai PHP. Saya bilang, saya nggak ada urusan dengan back end-nya karena itu bukan di bagian back end. Saya bilang itu bagian front end-nya. Kamu plannya pakai apa? Dia bingung jawabnya. Ya pokoknya pakai PHP ya. Dari situ saya udah tahu kalau dia sebenarnya belum ngerti webnya gitu ya. Dia taunya ya bikin pakai PHP, dia nggak ngerti webnya. Nah, saya bilangin, nggak mungkin kamu itu bikin pakai PHP, pasti itu pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Karena saya tanya, itu library-nya pakai apa? Terus dia bilang, oh, saya pakai Bootstrap. Terus saya bilang, itu hal dasar. Kalau kamu pengen beberapa data bisa diedit, itu kamu tinggal edit aja pakai JavaScript DOM misalnya. Itu simple banget, itu materi dasar yang harusnya dikuasain gitu ya, sebelum kita beneran bikin web. Terus saya tanya, bisa nggak JavaScript DOM? Terus dia bilang, saya belum ngerti. Nah, dari situ banyak orang yang beneran pengen instance, loncat misalnya ya, pengen langsung bikin A gitu ya, padahal dia belum siap basic-basicnya. Jadi saya harapan teman-teman di kelas programmer zaman now ini ya, jadi harapan saya adalah teman-teman bertahap, nggak usah pengen buru-buru,
Makanya kenapa di roadmap saya mungkin kelihatannya panjang-panjang ya, terutama bahasa pemrograman Java itu panjang banget, karena saya nggak mau teman-teman langsung dicekokin, langsung bikin full stack pakai Java dan Vue.js gitu. Padahal mungkin teman-teman JavaScript belum ngerti, Java basicnya belum ngerti dan sebagainya. Nah itu bahaya banget. Jadi yang paling penting itu adalah basicnya udah ngerti dulu. Ketika semua basicnya udah ngerti, teman-teman mau bikin apapun itu gampang banget. Ketika nanti frameworknya ganti-ganti, yang namanya framework contohnya Laravel itu terkenal sekarang. Dulu tuh mungkin pakai kode igniter ya. Dulu sempat juga ada Y framework di PHP. Itu kalau misalnya teman-teman ngikutin langsung frameworknya, basic PHP-nya nggak ngerti, pasti yang amburadul juga gitu ya. Karena namanya framework itu sering berubah. Kalau basic programmingnya itu biasanya nggak akan berubah drastis lah. Biasanya cuma sedikit-sedikit berubahnya dan masih bisa diikutin. Nah, selanjutnya tahapan saya biasanya setelah basicnya saya lahap semua, nggak apa-apa lama juga, walaupun saya butuh waktu. Ya mungkin kalau Java lama gitu ya, mungkin kalau PHP nggak terlalu lama, JavaScript nggak terlalu lama, mungkin butuh waktu 5 atau 6 bulan. Setelah saya ngerti basicnya, saya akan coba ini implementasikan hal-hal yang berbau struktur data di bahasa pemrograman saya yang saya pilih. Jadi contohnya kayak gini, teman-teman ketika belajar struktur data itu kan dikasih tahu ya, oh ada yang namanya array list, ada yang namanya linked list, ada yang namanya map, ada yang namanya tree, binary dan sebagainya. Nah, biasanya di beberapa bahasa pemrograman sudah disediakan. Contohnya kalau teman-teman pakai Java, itu semua sudah disediakan. Contohnya kalau teman-teman pakai PHP, array-nya PHP itu udah dinamis gitu ya. Ngapain saya pakai array list lagi misalnya. Nah, memang akhirnya dari situ teman-teman nggak belajar. Nah, itu yang salah. Biasanya yang saya lakukan adalah saya lihat struktur datanya ada nih misalnya di PHP. Nah, saya pengen tahu cara kerjanya itu seperti apa. Istilahnya itu low levelnya seperti apa cara kerjanya. Nah, ketika saya udah ngerti, saya pelajarin cara kerjanya. Nah, lanjutnya adalah saya coba implementasikan ulang. Jadi kalau ini kadang-kadang saya sering ajukan sebagai tes interview juga. Contohnya kayak gini, kamu tahu nggak struktur data yang namanya set? Kalau orangnya tahu, berarti bagus ya, dia sudah ngerti struktur data. Apa itu set? Set itu adalah struktur data yang mirip array, cuma datanya tidak boleh duplikat. Jadi kalau saya masukkan datanya misalnya echo, berarti cuma ada satu data echo. Jadi yang dua echo itu akan dihiraukan, artinya tidak dianggap, artinya tidak boleh duplikat. Nah, itu adalah struktur data set. Nah, sekarang gimana caranya kamu bikin struktur data set? Nah, kebanyakan orang akan pakai set bawaan dari ini. Contohnya kalau di Java ada set. Kalau di PHP mungkin ada yang namanya ini ya, pakai associate map, di mana key-nya mungkin bisa pakai si datanya. Nah, sekarang saya akan tanyakan lagi biasanya. Coba kamu bikin struktur data set, tapi cukup pakai array biasa. Jadi nggak boleh pakai bawaan dari si teknologi yang dipakainya. Nah, itu kadang-kadang akhirnya dia bingung sendiri gitu ya. Kenapa? Karena dia kadang-kadang nggak ngerti cara kerjanya di dalamnya seperti apa. Nah, biasanya saya lakukan adalah saya implementasikan ulang logik si algoritmanya. Jadi itu untuk melatih saya juga. Jadi saya sudah tahu cara penyelesaiannya, gimana cara saya implementasinya. Jadi nggak dari awal saya tiba-tiba langsung bikin aplikasi toko online dan sebagainya, itu enggak. Karena kalau aplikasi kayak gitu ya isinya sih sama aja gitu ya. Teman-teman mungkin cuma insert update delete ke database udah selesai gitu ya. Nggak ada yang aneh sebenarnya. Justru yang bagus itu ketika teman-teman ngasah si basic-basic logiknya. Kayak implementasi tree, implementasi binary tree dan sebagainya. Nah, jadi dari situ habis selesai basic saya akan coba implementasikan hal-hal dasar yang ada di teknologi saya secara manual. Nah, next-nya dari situ baru teman-teman nanti belajar coba bikin aplikasi nggak harus pakai framework. Makanya di beberapa roadmap saya selalu ajarkan tanpa pakai framework. Jadi contohnya di PHP saya belajarkan gimana cara teman-teman bikin MVC nggak harus pakai framework. Ternyata bisa loh. Saya bikin routing, gimana cara bikin controller, bagi view dan sebagainya itu bisa loh pakai PHP doang. Nggak harus pakai Laravel kah, kode igniter. Dan saya jelaskan juga di kelas PHP cara kerjanya itu sebenarnya mirip dengan Laravel atau juga si kode igniter. Bahkan beberapa config saya bilang ini saya copy dari kode igniter itu jalan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya teman-teman kalau ngerti basicnya, teman-teman pakai framework apapun ya udah gampang gitu ya. Karena teman-teman sudah ngerti basic MVC seperti apa, bikin sendiri juga bisa. Ketika pakai framework ya udah, ini kayak cuma dipermudah aja gitu ya. Teman-teman nggak harus bikin manual. Tapi ketika teman-teman
implementasikan sendiri, itu teman-teman bisa. Termasuk kemarin ada yang nanya di Golang, Kang, kenapa di Golang tidak ada kelas framework? Saya bilang, ngapain pakai framework gitu ya. Golang itu terkenal dengan simplicity-nya. Ketika teman-teman tambahkan framework, tambahkan library dan sebagainya, itu udah nggak gaya Golang lagi gitu ya. Itu sudah terlalu bloated lagi. Ya apa bedanya teman-teman pakai Laravel atau Java kalau gitu. Justru Golang itu orang ngejar dari si simplicity-nya, kesederhanaannya. Bahkan saya sempat ada diskusi di grup Golang Indonesia. Salah satunya ada salah satu head dari Bukalapak. Justru aneh, kenapa harus pakai framework katanya di tempat dia kerja justru nggak pernah pakai framework, langsung aja gitu ya. Karena bikin microservice contohnya aplikasinya kecil gitu. Pengennya ya udah pakai basic-basicnya aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah pengen langsung loncat ke framework, yang penting basicnya dulu. Ketika nanti aplikasinya memang butuh cepat gitu ya udah bisa pakai framework. Tapi minimal teman-teman ngerti cara kerjanya seperti apa. Nah, termasuk yang nanti Java juga saya bakal ajarin juga gimana cara bikin RESTful dan sebagainya itu pakai basic. Nggak harus langsung ke framework Spring. Tapi nanti apakah berarti tidak ada kelas Laravel dan sebagainya? Ada, tetap ada. Tapi nanti intinya teman-teman saya rekomendasikan dulu, ngerti dulu basicnya. Ya nanti ngerti basic MVC kayak gimana, cara bikinnya kayak gimana, baru nanti belajar Laravel. Jadi Laravel saya nggak perlu ngajarin lagi. Ini loh MVC, ini loh controller, ini loh view, dan ini loh model, itu nggak perlu. Kenapa? Karena teman-teman udah punya basic konsepnya di kelas-kelas yang awalnya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi nanti dari situ baru teman-teman tinggal pilih framework-nya. Jadi udah ngerti basic, cobain implementasikan yang basic-basic kayak struktur data di secara manual, udah ngerti, udah lihai, coba implementasikan konsep-konsep yang lebih advance kayak MPC dan sebagainya, manual juga, nggak usah pakai framework. Nah dari situ kalau teman-teman udah lancar, baru kita coba belajar yang namanya framework. Nah ketika teman-teman belajar framework, teman-teman juga tetap harus belajar di luar framework-nya yang mendukung ekosistemnya. Contohnya kayak saya sudah sempat bikin salah satu kelas, cuma masih Spring kebetulan, namanya Design Pattern. Nanti teman-teman belajar desain pattern. Nanti juga saya rencananya ada dibikin juga yang lain ya, yang kayak PHP, Java, Golang. Nanti kita bikin juga kelas desain patternnya. Nanti ada clean code juga, nanti ada refactoring. Nanti terakhir baru nanti ada clean architecture. Nanti kita belajar konsepnya. Nah, dari konsep itu nanti kita coba implementasikan manual. Intinya sih harus manual dulu. Biar teman-teman ngerti, oh kayak gini loh implementasinya. Nah, ketika nanti pindah ke framework, ya itu seakan-akan cuma mempermudah aja, mempersingkat apa yang sebelumnya kita lakukan secara manual. Jadi bukan teman-teman belajar framework-nya harusnya. Teman-teman lebih ketika menggunakan framework cuma untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, dari situ next-nya baru deh teman-teman bisa explore apapun yang teman-teman mau. Biasanya sih lebih ke ini ya, ekosistem di luar teknologi utamanya. Contohnya teman-teman mungkin nanti belajar database yang NoSQL, belajar DevOps, belajar automation, belajar performance dan sebagainya. Tapi intinya lebih ke yang mendukung teknologi utama yang kita gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu tahapannya. Nanti teman-teman yang biasa saya lakukan untuk belajar. Jadi biasanya dari dasar-dasar dulu, coba implementasikan manual semuanya, baru terakhir saya pakai framework cuma untuk membantu saya mempermudah, bukan tergantung ke framework-nya. Karena biasanya kalau teman-teman nanti pindah pekerjaan bisa aja framework-nya beda-beda ya. Contohnya saya sering banget dapat pekerjaan Java, itu framework-nya beda-beda. Ada yang Spring, ada yang Quarkus, ada yang pakai Java Enterprise. Bayangin kalau saya dari awal cuma belajar Spring. Ketika saya pindah ke Quarkus, saya nggak ngerti. Padahal basic konsepnya itu semuanya Java Web. Java Web itu mau pakai Quarkus, mau pakai Spring, mau pakai Java Enterprise semuanya sama. Tapi karena saya langsung loncat ke framework, nggak ngerti basicnya, akhirnya saya keteteran. Bayangin kalau teman-teman dari awal langsung loncat ke Vue.js, tapi nggak ngerti basic konsep JavaScript-nya. Tapi tiba-tiba pindah project, masuknya ke React.js. Nah itu bingung lagi, teman-teman belajar dari awal lagi. Padahal basicnya semuanya adalah JavaScript dasar. Kalau teman-teman JavaScript dasarnya udah ngerti semua, mau pindah-pindah framework itu ya biasa aja gitu. Kayak cuma, style aja, beda gitu tiap developer. Tapi intinya ya ujungnya JavaScript juga. Termasuk PHP, termasuk Golang, termasuk Java. Jadi seperti itu mungkin. Takutnya kepanjangan dan kemalaman. Oke, makasih Kang buat arahannya.
Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau misalnya belajar emang nikmati aja prosesnya, mungkin nanti di tengah jalan juga kita ada error, itu juga nikmatin aja errornya. Itu emang bagian dari proses belajar, baru aja kita bisa ke framework yang kita mau. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi mentoring kali ini. Terima kasih banyak juga buat Kang Eko udah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu agar dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ke depannya. Amin, amin. Oke, untuk mentoring kali ini kita tutup aja. Terima kasih dan selamat malam.